Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan, bagaimana kabarnya pada hari ini? Khususnya bagi para ibu-ibu sekalian yang ada di dalam rumah ataupun di mana para ibu-ibu berada. Saya berdoa semoga para ibu-ibu tetap diberi kesehatan, kekuatan, dan perlindungan dari Tuhan. Mari sebelum kita memulai persekutuan Komisi Wanita pada malam hari ini, kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami telah siap untuk belajar firman Tuhan, memuji nama Tuhan. Kiranya Tuhan berbicara kepada setiap kami dan kami rindu sebagai kaum wanita di hadapan Tuhan. Tuhan pakai kami sedemikian rupa untuk beribadah, melayani Tuhan. Ini doa kami, dengan kondisi apapun kami di dalam rumah kami masing-masing, ataupun dimanapun kami berada, Tuhan bersama-sama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.
Yesus, jawaban hidupku. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus, jawaban hidupku. Hanya Yesus, jawaban hidupku. Mari ibu-ibu yang dikasih Tuhan, sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, kita berdoa lebih dulu untuk beberapa pokok doa syafaat. Yang pertama, kita mau berdoa sama-sama streaming yang sekarang terus berlangsung. Kita rindu biar Tuhan menolong, Tuhan yang memimpin. Khususnya kita tidak lupa mendoakan untuk setiap tim dari multimedia yang memimpin ataupun mengatur segala berjalannya live streaming, maupun juga pelayan-pelayan Tuhan baik di atas mimbar, di bawah mimbar. Kita juga tidak lupa mendoakan untuk jemaat yang hadir maupun jemaat yang belum bisa hadir. Mereka dimanapun berada tetap beribadah kepada Tuhan. Kita berdoa, kita buka suara. Bapa di dalam surga, kami mengingat untuk live streaming yang sekarang mulai berlangsung di hari Minggu, setiap minggunya. Kami rindu Tuhan menolong, memimpin, dan menyertai biar segala kegiatan ini bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, dan kami rindu ada anugerah penyertaan Tuhan terhadap tim multimedia yang mengatur berjalannya live streaming. Kami rindu kelancaran, kami rindu juga biar live streaming ini jadi berkat bagi jemaat Tuhan. Berkati juga setiap minggunya para penata layan di atas mimbar, di bawah mimbar, maupun hamba-hamba Tuhan yang membawakan firman. Kami percaya ada anugerah penyertaan Tuhan terhadap gereja ini, sehingga firman Tuhan dibagikan dimanapun setiap jemaat berada, baik mereka yang hadir ke gereja maupun mereka yang belum bisa hadir datang ke gereja. Kami rindu Tuhan biar melalui pemberitaan firman, melalui live streaming ibadah yang berlangsung, sungguh bisa menumbuhkan iman rohani jemaat-jemaat Tuhan. Ini doa kami, ini kerinduan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari jemaat Tuhan, kita juga terus mendoakan untuk ibadah ataupun persekutuan yang berlangsung secara online. Ibadah sekolah minggu yang berlangsung secara online, kita doakan untuk guru-guru sekolah minggu yang mempersiapkannya, maupun juga tim edit yang harus mengedit untuk video-video tersebut. Kita juga tidak lupa mendoakan untuk persekutuan online, baik persekutuan komisi wanita, persekutuan mesbah doa, maupun juga untuk sharing live sharing yang dilakukan di setiap hari Selasa, maupun juga pemahaman Alkitab dilakukan hari Jumat untuk komisi pria. Kita rindu biar Tuhan menolong memimpin segala kegiatan yang berlangsung ini, menolong setiap jemaat Tuhan untuk tetap dibina, dipimpin, dan dibimbing oleh firman Tuhan. Kita berdoa, buka suara. Kami rindu mendoakan ya Tuhan untuk untuk persekutuan-persekutuan online yang terus berlangsung, mulai dari live sharing di hari Selasa, mesbah doa di hari Rabu, maupun juga komisi wanita di hari Kamis, dan juga pemahaman Alkitab di hari Jumat untuk komisi pria. Kami rindu Tuhan menolong, Tuhan membantu, dan Tuhan memimpin setiap persekutuan-persekutuan online yang ada, biar jadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan dan jadi berkat bagi jemaat Tuhan yang mendengarkan, yang mengikutinya. Kami rindu biar ada kesetiaan hati di antara jemaat untuk dapat datang selalu beribadah secara online, bersekutu secara online di dalam Tuhan. Kami juga berdoa untuk guru-guru sekolah minggu yang selalu mempersiapkan setiap minggunya bahan-bahan pengajaran firman Tuhan, maupun juga untuk rekaman-rekaman yang mereka lakukan dengan kondisi mereka masing-masing, di tempat mereka masing-masing, di tengah kesibukan mereka masing-masing. Kami rindu biar Tuhan tetap menaruhkan hati yang sungguh melayani Tuhan, sekalipun di dalam kondisi seperti ini. Berdoa juga biar guru-guru sekolah minggu bisa tetap memperhatikan murid-murid kelas mereka melalui Zoom atau melalui video call yang dilakukan, sehingga itu menjadi pembesukan-pembesukan yang dilakukan di dalam pembinaan ataupun di dalam penyertaan kepada murid-murid sekolah minggu di masa-masa COVID ini, di masa-masa murid-murid sekolah minggu belum bisa lagi datang ke gereja. Kami rindu juga mendoakan untuk
tim edit yang ada, yang Tuhan percayakan di dalam guru-guru sekolah minggu, yaitu untuk Grace, untuk Kezia. Ya Tuhan membantu, biarlah Tuhan menolong mereka untuk bisa sungguh mengedit video-video dari guru-guru sekolah minggu yang ada, sehingga video tersebut bisa diberitakan, bisa ditampilkan, bisa di-sharekan kepada orang-orang tua murid ataupun kepada murid-murid sekolah minggu kami melalui YouTube yang sudah ada. Kami percaya Tuhan yang memimpin, Tuhan menyertai mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kita juga tidak lupa untuk mendoakan beberapa kegiatan dari hamba-hamba Tuhan, khususnya di dalam pembesukan, di dalam memimpin katekisasi atau bimbingan pranikah. Biar Tuhan menolong, Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menyertai persiapan-persiapan khotbah baik secara online maupun secara tatap muka. Kita rindu Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati setiap hamba-hamba Tuhan yang mempersiapkannya. Kita doakan biar setiap hamba-hamba Tuhan diberi kesehatan, kekuatan, dan perlindungan di dalam Tuhan. Kita doakan juga untuk persekutuan doa pagi yang sudah berlangsung. Kita rindu biar Tuhan membawa jemaat-jemaat untuk datang ke sana, ke gereja, untuk datang berdoa bersama-sama dengan saudara seiman. Kita berdoa buka suara. Kami berdoa menyerahkan untuk hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Ada Pendeta Herman, ada Lause Willy, ada hambamu pribadi, dan juga ada Ibu Osin. Tuhan membantu, Tuhan menolong setiap kami di dalam pelayanan kami masing-masing, baik kami yang melayani di gereja maupun di sekolah. Tuhan pimpin, Tuhan berkati, khususnya untuk setiap kami yang harus selalu melayani Tuhan pada saat-saat ini, masa-masa ini, di dalam pembesukan jemaat, di dalam bimbingan katekisasi atau bimbingan pranikah, ataupun juga persiapan-persiapan firman Tuhan, dan juga untuk setiap kegiatan-kegiatan lainnya. Dan kami berdoa menyerahkan juga ya Tuhan, di dalam mengajar setiap jemaat, mengajar setiap murid, Tuhan yang memberi kami kesehatan dan kekuatan, perlindungan dari Tuhan. Doa juga untuk kebutuhan kami masing-masing sebagai hamba Tuhan, Tuhan yang cukupkan. Pergumulan yang kami hadapi, Tuhan juga yang dengarkan, dan Tuhan yang akan menjawab setiap doa-doa kami. Kami mau berdoa menyerahkan juga ya Tuhan, untuk persekutuan doa pagi yang sudah berlangsung secara tatap muka. Kami rindu Tuhan yang menolong, Tuhan yang membantu biar persekutuan ini bisa tetap berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Membawa setiap jemaat datang beribadah, bersekutu di dalam Tuhan. Berdoa syafaat bagi bangsa negara ataupun bagi setiap kebutuhan gereja kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kita juga tidak lupa mendoakan untuk setiap majelis, setiap jemaat yang bergumul di dalam kehidupan mereka masing-masing. Doakan juga untuk setiap jemaat, khususnya mereka yang mengalami sakit penyakit, ataupun setiap jemaat yang lanjut usia. Kita rindu untuk mendoakan mereka, Tuhan memberi kesehatan, memberi pemulihan. Dan bagi jemaat yang lansia, yang tidak lagi bisa datang ke gereja, Tuhan yang membantu mereka, Tuhan yang menjaga, memelihara mereka, Tuhan yang memberi kekuatan dan menjadi sahabat bagi mereka. Kita berdoa, kita buka suara. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk jemaat-jemaat kami yang bergumul di dalam berbagai macam persoalan hidup mereka. Tuhan tolong jaga, Tuhan pelihara mereka. Tuhan yang bersama-sama dengan mereka di dalam pergumulan mereka masing-masing. Kami juga mau berdoa menyerahkan ya Tuhan untuk setiap jemaat yang mengalami sakit penyakit, Tuhan memberikan kesembuhan. Tuhan tahu mereka satu persatu, Tuhan jaga, Tuhan pelihara mereka. Tuhan juga memimpin, menyertai mereka yang mengalami lanjut usia. Di dalam tubuh mereka, kelemahan mereka, Tuhan bersama-sama dengan mereka. Mereka yang bergumul di dalam usia mereka, di dalam kesendirian mereka, Tuhan juga selalu mendampingi mereka. Tuhan selalu bersama-sama dengan mereka. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Ini doa kami, ini kerinduan kami. Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyertai mereka. Nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari kita juga tidak lupa untuk terus mendoakan untuk bangsa negara kita Indonesia, biar Tuhan memulihkan bangsa negara kita ini dari COVID-19 maupun juga masalah-masalah yang terjadi. Karena dalam masa-masa ini ada demo-demo yang masih berlangsung, khususnya demo-demo buruh ataupun juga mahasiswa. Kita rindu Tuhan yang memberikan pemulihan kepada bangsa negara ini. Khususnya tidak lupa kita terus mendoakan biarlah bangsa negara ini Tuhan jaga, Tuhan pelihara. Para pemerintah-pemerintah, Tuhan yang memimpin mereka, Tuhan yang mengatur mereka untuk mereka hidup di dalam Tuhan. Mari kita berdoa, kita buka suara.
Tuhan, kami tidak lupa mendoakan untuk bangsa negara kami Indonesia, bangsa di mana kami tinggal, kami hidup, kami berkarya. Kami rindu Tuhan memulihkan bangsa negara kami Indonesia ini dari segala mara bahaya yang ada, khususnya masa-masa COVID-19 ini masih terus berlangsung. Kami tidak tahu kapan berakhirnya, tetapi Tuhan yang beracara atas bangsa negara kami ini. Kami percaya ada campur tangan Tuhan terhadap bangsa negara kami Indonesia ini, sehingga bangsa negara kami Indonesia ini bisa segera dipulihkan. Khususnya juga dari demo-demo yang masih berlangsung, baik demo buruh maupun demo mahasiswa. Tuhan memberi keamanan kepada bangsa ini. Kami rindu Tuhan memimpin para pemerintah agar mereka bisa benar-benar berkarya, sehingga mereka sungguh memimpin bangsa negara ini dengan baik, dengan benar. Berkati juga untuk masyarakat satu persatu ya Tuhan di dalam bangsa negara ini. Tuhan yang jaga, Tuhan melihara. Kami berdoa mengingat kota Tasik juga Tuhan jaga, Tuhan pelihara di mana kami tinggal, kami berusaha, kami melayani. Tuhan tolong memimpin agar pemerintahan bangsa negara ini ataupun kota Tasik ini Tuhan jaga, Tuhan sertai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita kembali berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berbicara kepada kami sebagai kaum wanita di hadapan Tuhan. Di tengah-tengah kota Tasik ini, di tengah kondisi ini, apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami, biar Tuhan sampaikan. Ini doa kami, ini kerinduan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita sama-sama membuka firman Tuhan di dalam Lukas 8 ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Lukas 8 ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kuza bendahara Herodes, Susana, dan perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, khususnya kaum ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, apa yang menarik dari firman Tuhan hari ini? Saudara yang dikasih Tuhan, kita coba renungkan baik-baik. Kita sebagai kaum wanita, apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan? Saudara yang dikasih Tuhan, di masa-masa ataupun di zaman sekarang, kaum wanita sudah tidak asing lagi untuk melayani Tuhan. Bahkan kaum wanita bisa menjadi hamba Tuhan seperti saya ataupun rekan-rekan lainnya. Maupun juga hamba-hamba Tuhan wanita bisa menjadi pendeta, menjadi gembala di dalam sebuah gereja. Saudara, itu menjadi tidak asing lagi di dalam kehidupan setiap kaum wanita yang percaya kepada Tuhan. Namun yang menjadi pertanyaan bagi setiap kita, kaum-kaum wanita baik yang muda maupun yang sudah berusia, apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan di masa-masa COVID-19 ini? Saudara, akhirnya kaum wanita seringkali hanya datang ke gereja dan tidak bisa melayani Tuhan, ataupun tidak mau melayani Tuhan, atau belum mau melayani Tuhan karena takut dengan kondisi yang ada di masa sekarang ini. Khawatir, gelisah dengan kondisi yang ada. Belum lagi mungkin anggota keluarga melarang untuk datang ke gereja, akhirnya hanya bisa melayani Tuhan atau beribadah di dalam rumah. Namun saudara, kita tidak boleh lupa bahwa kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan, baik kaum wanita, kaum pria, dengan kondisi apapun yang dialami, kita tetap harus melayani Tuhan. Kita harus ingat itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam firman Tuhan hari ini kita bisa melihat hal yang menarik di dalam perjanjian baru. Saudara melihat, jarang sekali di dalam bangsa Israel ada kaum wanita yang dituliskan di dalam firman Tuhan. Jarang sekali kaum wanita dipakai atau diikut sertakan untuk melayani Tuhan. Tetapi di dalam Alkitab ini
kita bisa melihat di dalam firman Tuhan, Tuhan tidak meninggalkan kaum wanita. Tuhan tidak membeda-bedakan kaum wanita. Kaum wanita juga boleh melayani Tuhan. Dan dengan sukacita kaum wanita mau melayani Tuhan. Nah, saudara, kita perhatikan di pasal sebelumnya, di pasal yang ke-7 di ayat 36 sampai 50, saudara dapat menemukan tulisan Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Bayangkan, Tuhan Yesus yang adalah guru, yang adalah Allah, dan Yesus sendiri yang adalah seorang pria, saudara, diurapi oleh seorang wanita. Saudara, kalau kita pernah melihat di dalam perjanjian lama, jarang, bahkan tidak pernah dituliskan begitu ya, bahwa kaum wanita mengurapi guru agung atau mengurapi nabi, mengurapi imam, ataupun mengurapi raja. Yang mengurapi biasa kaum pria dan pasti tentu memiliki tahta, memiliki jabatan yang tinggi, yang layak untuk mengurapi seseorang. Karena disebut pengurapan itu bukan pengurapan yang sembarangan. Diurapi artinya diberkati orang yang diurapi tersebut, dipercaya orang yang diurapi tersebut, diberi berkat, diberi kuasa oleh orang yang memberkati tersebut, yang mengurapi tersebut. Saudara, kita lihat bahwa Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Dari hal itu kita melihat bagaimana Tuhan Yesus memandang seorang wanita, memandang kaum wanita. Saudara, kaum wanita di hadapan Kristus bukan sebagai perempuan yang lemah, yang hina, yang harus diasingkan, yang harus disingkirkan, yang harus dilupakan. Seperti orang-orang Israel, pria-pria Israel pada saat itu, mereka menyingkirkan kaum wanita. Mereka tidak menganggap kaum wanita. Mereka menganggap bahwa wanita itu sebagai wanita-wanita yang sepele, atau wanita-wanita yang tidak dianggap. Taunya pekerjaan mereka di rumah saja, urus anak, urus suami, urus sedia makan, ataupun urusan dapur. Nah, saudara, itu yang dilakukan oleh bangsa Israel pada saat itu. Bahkan kaum wanita tidak boleh ada di pintu-pintu gerbang bangsa Israel pada saat itu. Kenapa? Karena kaum-kaum tinggi, atau kaum-kaum ulama, atau kaum-kaum yang memiliki jabatan, pria tentunya, hanya mereka yang boleh berada di pintu-pintu gerbang untuk berbicara tentang politik, tentang agama, ataupun hal lainnya. Kaum wanita tidak boleh. Bahkan kaum wanita pun tidak boleh bersuara pada saat itu, menyampaikan aspirasi, tidak boleh. Nah, saudara, tetapi kita lihat bagaimana Tuhan mengubah pola tersebut, mengubah bahwa kaum wanita itu penting, kaum wanita itu harus dihargai, kaum wanita itu berharga di mata Tuhan, kaum wanita itu berguna bagi Tuhan, bukan taunya urus dapur, urus makanan, urus kecukupan bagi anak maupun suaminya, menjaga memelihara anak dan suaminya, tetapi juga kaum wanita berguna bagi Tuhan, bertujuan bagi Tuhan. Saudara, apa yang bisa kita lihat dari firman Tuhan ini? Saudara, waktu di pasal 8 ayat yang pertama, tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota, dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Nah, saudara, dalam firman Tuhan ini kita bisa melihat. Saudara, perhatikan waktu Tuhan Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota, desa ke desa bersama para murid-muridnya memberitakan Injil. Di situ dia tidak berhenti, titik, tidak. Tetapi saudara, ada koma di sana. Lalu di ayat kedua dilanjutkan, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit. Ada namanya disebutkan di situ. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan ingin menyampaikan kepada setiap kita kaum wanita. Yang pertama, kaum wanita, jangan takut ikut Tuhan. Jangan malu ikut Tuhan. Jangan segan ikut Tuhan. Mari ikut Tuhan. Ikut di dalam pengabaran Injil. Ikut di dalam pemberitaan firman Tuhan kepada orang-orang sekitar.
Saudaraku yang dikasih Tuhan, seperti wanita-wanita yang dicatat di dalam firman Tuhan ini. Poin pertama adalah mereka setelah mengalami kesembuhan, mereka setelah melihat Tuhan, belajar firman Tuhan baik-baik, mereka tidak tinggalkan Tuhan, mereka ikut Tuhan. Saudara, bisa terjadi bahwa mereka ikut Tuhan, mau terus dengarkan firman Tuhan, jadi murid Tuhan. Belajar terus mengisi hati mereka, pikiran mereka dengan firman Tuhan. Tapi tidak menutup kemungkinan di sana mereka juga mulai melayani orang-orang sekitar, di sekitar kota, di sekitar desa, di mana mereka melewati satu persatu bersama dengan Tuhan Yesus. Tidak dituliskan secara detail, tetapi intinya poin pertama adalah mereka ikut Tuhan. Mereka tidak segan, mereka tidak takut diolok oleh para pria di sana. Mereka tidak takut diancam ataupun dihina, bahkan ditolak oleh orang-orang di sana karena kaum wanita ngapain ikut Tuhan Yesus. Tetapi mereka siap sedia ikut Tuhan, setia ikut Tuhan. Saudara, kita kaum wanita, dengan masa-masa COVID ini, mungkin waktu sebelum masa COVID kita rajin ke gereja, kita rajin beribadah kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, masihkah kita di dalam masa COVID-19 ini kita tetap setia ikut Tuhan, berani ikut Tuhan, setia ikut Tuhan? Saudaraku, tidak banyak sebenarnya orang-orang Kristen, ibu-ibu Kristen di masa-masa COVID ini akhirnya mau tetap setia mengikut Tuhan, melatih, mendisiplinkan rohaninya sendiri di rumah mereka masing-masing ataupun dimanapun mereka berada, untuk ikut Tuhan. Seringkali terlena, mulai malas beribadah kepada Tuhan karena online alasannya, karena tidak ke gereja, akhirnya harus online, tidak konsentrasi, banyak kerjaan di rumah yang harus diselesaikan, akhirnya tidak setia ikut Tuhan. Saudara, setia ikut Tuhan bukan hanya dilakukan pada hari Minggu, beribadah kepada Tuhan, ataupun hanya pada hari-hari tertentu di dalam persekutuan online. Bukan hanya itu, tapi itu penting, itu harus dilakukan, itu harus dikerjakan. Tetapi ada lagi hal-hal penting. Saudara, apakah saudara tetap setia berdoa kepada Tuhan setiap harinya di masa COVID ini, di rumah masing-masing? Ataukah saudara tetap setia saat teduh, belajar Alkitab, belajar firman Tuhan dengan setia? Saudaraku, lihat, Tuhan Yesus menuntut hal yang sama sebenarnya dengan kaum pria untuk menjadi pengikut Kristus yang setia. Saudara, maukah kita menjadi pengikut Kristus yang setia? Poin yang pertama, ikut Kristus dengan setia, dengan kondisi apapun. Sekalipun tantangan di sana besar, berat, tetap setia ikut Kristus. Karena para perempuan-perempuan yang dicatat di dalam firman Tuhan ini sudah membuktikan lebih dulu bagaimana mereka mengikuti Kristus dengan setia. Sekalipun tradisi mereka pada saat itu, kaum wanita tidak dianggap, tidak diperhatikan, bahkan seringkali diasingkan, disingkirkan, diolok-olok. Karena kaum wanita hanya tahu urusan dapur, urusan rumah, hanya tahu itu. Tetapi kaum wanita ini menjadi kaum wanita yang maju, ikut Tuhan dengan setia. Karena kaum wanita adalah jiwa yang berharga di hadapan Tuhan. Perlu firman Tuhan, harus belajar firman Tuhan. Ini loh yang disampaikan firman Tuhan ini. Poin yang kedua kita bisa lihat. Saudara, kita lihat bahwa dalam firman Tuhan ini dituliskan yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kuza, Susana, dan beberapa perempuan lainnya. Saudara, poin yang kedua kita melihat ada beberapa wanita yang dicatat di dalam firman Tuhan. Ini sebagai contoh bagi setiap kita. Mereka adalah contoh atau teladan iman, sama seperti kaum-kaum pria yang dicatat di dalam firman Tuhan. Saudara, apa yang menjadi teladan bagi mereka? Apa yang menjadi iman yang bisa kita pelajari dari mereka? Saudara, iman yang ikut Tuhan, itulah yang bisa kita pelajari dari kaum wanita yang dituliskan di dalam firman Tuhan ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan, di masa COVID-19 ini kita kaum wanita seringkali kita gelisah bukan? Kita takut bukan?
kita khawatir, bahkan kita seringkali punya kekhawatiran yang berlebihan. Sehingga kita takut ini, kita takut itu, kita seringkali alami itu. Wajar saudara, kita kaum wanita karena kita punya perasaan yang lebih tinggi daripada logika yang kita punya. Seringkali kaum pria berkata, sudah tak usah takut, tak usah khawatir. Tetapi kaum wanita seringkali merasa khawatir, merasa gelisah. Seringkali kaum wanita merasa enggan untuk bertemu Tuhan, berharap kepada Tuhan, nanti dululah karena saya takut, karena saya gelisah. Nah saudara, ini yang seringkali terjadi di dalam kehidupan wanita. Tetapi belajar dari kaum wanita ini, saudara yang dikasih Tuhan, kaum wanita ini sudah belajar bagaimana mereka mengikuti Tuhan. Mereka juga punya iman yang dekat dengan Tuhan. Mereka juga punya rasa kasih sayang kepada Tuhan. Mereka mempertahankan iman mereka di tengah tantangan tradisi pada saat itu untuk terus ikut Tuhan. Saudara, harus ada iman yang bertumbuh di dalam Tuhan. Harus ada iman yang berjuang, bertahan di dalam Tuhan. Karena hari lepas hari kaum-kaum wanita yang ditulis, yang dicatat di dalam firman Tuhan ini akan menghadapi berbagai macam tantangan yang lebih berat lagi. Tetapi mereka tetap berharap hanya kepada Tuhan. Biar kita juga menjadi kaum-kaum wanita yang punya iman, yang berharap kepada Tuhan. Sekalipun kita menghadapi tantangan keluarga, menghadapi tantangan pasangan yang belum percaya Tuhan, menghadapi tantangan yang melihat mungkin anak menantu cucu yang belum mengenal Tuhan, yang masih lemah iman, tetapi kita tetap beriman kepada Tuhan. Jadi contoh teladan bagi mereka. Saudara, ini poin yang kedua yang penting, yang harus kita taati, yang harus kita ikuti. Poin yang ketiga, poin terakhir. Saudara, di poin yang di ayat yang ketiga kita lihat perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Saudara, ada nama-nama yang ditulis, yaitu Yohana istri Kuza. Bendahara Herodes tentu punya kejabatan yang cukup tinggi, sehingga ia memiliki uang yang cukup banyak. Lalu Susana dan banyak perempuan lainnya. Saudara, wanita-wanita ini melayani Tuhan. Mereka tidak enggan untuk melayani Tuhan. Mereka berjuang untuk melayani Tuhan. Mereka terus melayani Tuhan, mengikuti berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara, pelayanan ini tidak mengenal waktu. Pelayanan ini tidak mengenal kondisi. Dalam segala keadaan kita tetap melayani Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, apakah kita juga tetap setia melayani Tuhan di masa-masa COVID-19 ini? Sebagai kaum wanita, sekalipun kita tidak bisa datang ke gereja, belum berani ke gereja, saudara, di rumah saudara bisa melayani Tuhan. Saudara, di tempat usaha saudara bisa melayani Tuhan. Kepada anak, kepada suami, kepada mantu, ataupun kepada para pelanggan, saudara bisa melayani Tuhan. Bagaimana cara melayani Tuhan? Dengan apa yang saudara miliki. Saudara punya kemampuan apa, saudara pakai itu untuk melayani Tuhan. Saudara punya talenta apa, diberi karunia apa oleh Tuhan, pakai itu untuk melayani Tuhan. Saudara punya materi yang berlebih, saudara layani Tuhan dengan berbagi kasih kepada orang-orang sekitar yang membutuhkan, kepada jemaat-jemaat lain yang membutuhkan. Kenapa? Karena di masa COVID ini ada orang-orang juga yang membutuhkan dana di dalam kehidupan mereka, biaya di dalam kehidupan mereka. Ada orang yang besoknya bingung, mau makan apa? Bagaimana saya bisa punya makanan? Mereka bingung dengan hal tersebut karena uang pun mereka tidak punya. Mereka berkekurangan. Saudara yang berkelebihan, bantu agar menjadi seimbang, agar orang-orang ataupun jemaat yang mengalami kesulitan di dalam hal biaya hidup, Tuhan yang menolong mereka melalui tangan-tangan saudara. Saudara, belajar dari firman Tuhan ini. Kaum-kaum wanita ini dipakai Tuhan sedemikian rupa untuk melayani Tuhan. Dan Tuhan tidak menolak, sekalipun orang-orang sekitar mungkin mencibir, mengetawain, bahkan menolak. Tetapi saudara, Tuhan Yesus merangkul, menerima, membuka diri untuk menerima pelayanan dari kaum-kaum wanita. Tuhan Yesus tidak merasa direndahkan, diremehkan, atau dilecehkan karena dilayani oleh kaum wanita. Justru Tuhan Yesus bersama para murid-muridnya bersyukur ada kaum wanita yang begitu setia melayani Tuhan.
Saudara, jangan jadikan alasan di masa COVID ini kita berkata, saya tidak mau melayani Tuhan. Untuk apa saya melayani Tuhan? Tidak bisa saya melayani Tuhan. Atau saya terlalu sibuk untuk bekerja, melakukan rutinitas, aktivitas, maka saya tidak bisa melayani Tuhan. Atau apa yang bisa saya bantu? Saya bukan siapa-siapa, saya tidak punya kemampuan apa-apa. Saudara, jangan ada perasaan-perasaan seperti itu. Karena melayani Tuhan itu dituntut untuk semua orang yang percaya kepada Tuhan, baik kaum pria maupun kaum wanita. Terlebih lagi kita kaum wanita, apa yang kita bisa lakukan? Apa yang kita punya? Talenta apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita? Mari kita layani Tuhan. Biar firman Tuhan ini jadi berkat, jadi rema di dalam kehidupan kita hari lepas hari, menghadapi masa-masa COVID-19 yang belum berakhir, dan kita tidak tahu kapan berakhirnya, tapi Tuhan bersama-sama kita. Ingat saudara, aplikasi bagi kita yang pertama, setia mengikuti Tuhan dalam kondisi apapun. Kedua, beriman dan menjadi contoh teladan di dalam Kristus. Yang ketiga, mari kita melayani Tuhan dengan kondisi apapun kita. Kita berdoa. Kami berdoa mengucap syukur untuk segala berkat, anugerah, rahmat yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, kami kaum wanita di hadapan Tuhan, ajar kami untuk tetap setia mengikut Tuhan dalam kondisi apapun. Ajar kami untuk tetap setia beriman kepada Tuhan, menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kami. Kami juga ingin melayani Tuhan dengan kondisi kami, keberadaan kami, bagaimanapun kami, siapapun kami. Karena kami percaya Tuhan memampukan kami. Tuhan yang rindu kami melayani Engkau. Walaupun mungkin di tengah-tengah kami banyak orang mencibir kami, ataupun banyak tantangan yang harus kami hadapi, tetapi Tuhan menolong kami. Tuhan menyertai kami dan kami percaya Tuhan yang memampukan kami. Bapa di dalam surga, sebentar kami akan kembali melakukan aktivitas kami. Tuhan tolong pimpin, jagai dan sertai kami sepanjang hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Persekutuan Komisi Wanita selesai. Tuhan memberkati kita sekalian.